Nah, yang ketiga yaitu mendapatkan ridha Allah Ta'ala serta memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Nah, ini tujuan dari mempelajari ilmu tajwid begitu ya. Ya, dengan memahami ketiga poin ini, ya tujuan kita mempelajari ilmu tajwid bisa mengembalikan gitu ya niat kita dalam belajar ilmu tajwid, tahsin dan sebagainya itu eh, tidak lepas dari ketiga poin ini. Gitu ya. Nah, ketiga keutamaan dari ilmu tajwid, gitu ya. Nah, ilmu tajwid ini adalah ilmu yang mulia, begitu ya. Karena sangat penting. Ini ada hubungannya dengan kalamullah yang mulia. Ada hubungannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka eh, Nabi SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Ya, barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, eh, ya khairukum afwan. Khairukum ya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Begitu. Nah, secara peletak dasar dari ilmu tajwid, kalau dari segi prakteknya itu tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sandarannya ilmu tajwid ini dari mana? Yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Rasulullah SAW ini mendapatkan pelajaran dari siapa? Dari malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah sampai kepada kita, Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, sampai kepada kita itu dengan ilmu tajwidnya secara prakteknya. Nah, adapun secara teori ilmiahnya, gitu ya, yang kita kenal dengan hukum-hukum tajwid, gitu ya. Nah, itu ada setelah beberapa ratus tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, begitu ya. Nah, untuk menjaga keaslian bacaan Al-Quran itu dibuatlah suatu syair ya, nazom yang ditulis oleh Musa bin Ubaidillah Al-Khawqani. Ya, ada namanya matan Khawqaniyah, gitu ya. Nah, itu adalah matan tajwid yang dimana membahas tentang ilmu tajwid yang pertama kali. Gitu ya. Nah, yang kedua, sedangkan yang pertama kali menulisnya dalam bentuk matan adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Begitu. Nah, ini dari segi teori ya. Nah, wafat untuk Musa bin Ubaidillah itu wafat 325 Hijriah, dan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam itu wafat 224 Hijriah. Sehingga kalau kita lihat begitu ya, eh, ini antara tahun Nabi SAW itu wafat sampai dibukukannya atau dibuatkannya teori ilmu tajwid itu beberapa ratus tahun kemudian baru ada ilmu tajwid gitu. Secara teori gitu ya, secara teori. Nah, hukum mempelajari ilmu tajwid secara singkatnya, hukum mempelajari ilmu tajwid itu dari segi ilmiah teorinya itu fardu kifayah ya. Jadi yang fardu ain itu adalah kita membacanya dengan tartil ya, membacanya. Jadi kalau kita tidak mengenal, tidak tidak mempelajari tentang hukum-hukumnya gitu ya dari segi teorinya, itu tidak menjadi masalah sebetulnya karena fardu kifayah. Nah, sedangkan dalam segi amaliyahnya, penerapannya, cara bacaannya gitu ya, itu fardu ain. Jadi misalkan kita menemukan ada dalam satu bacaan itu nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ya, kita membacanya kuntum dengan diikhfakan misalkan ya. Walaupun kita tidak tahu itu namanya ikhfa hakiki, tapi kita betul bacaannya itu masih aman seperti itu. Jadi dalam menghafalkan hukum-hukum tajwid itu adalah fardu kifayah ya. Jadi bukan menjadi kewajiban kita. Tapi kalau posisi kita sebagai pengajar Al-Quran, maka hal itu menjadi fardu ain begitu ya. Memahami teori-teori dari ilmu tajwid. Kemudian yang keenam, cakupan pembahasan di ilmu tajwid, apa saja yang dipelajari di ilmu tajwid, ya, yaitu berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin, kemudian hukum mim sukun, makhorijul huruf, sifatul huruf, mad, kemudian tafkhim tarqiq, dan juga hal-hal yang lainnya. Nah, minimalnya 6 poin ini
kita memahami, ya maka insya Allah kita akan meraih kemuliaan atau mendapatkan pemahaman yang sempurna insya Allah ya dalam eh, dalam ilmu tajwid ya terutama itu. Ya, jadi 6 poin tadi ya. Walaupun disebutkan di dalam syairnya itu 10 cabang ilmu gitu ya yang perlu diketahui, tapi dengan kita memahami seminimalnya 6 poin tadi, insya Allah kita bisa meraih kemuliaan dalam pemahaman ilmu tajwid. Itu Pak Asep dan juga Pak Umar ya untuk materi di malam hari ini. Jazakumullah khairan, Ustaz. Nah, oke, barangkali ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke sesi talaki ya. Ustaz, Afan, tadi ada hak, ada mumtahak. Bedanya di mana ya, Ustaz? Maaf. Oke, nah sifat huruf berarti ya. Nah, nah sifat hak itu adalah sifat yang pasti melekat ke setiap huruf, Pak. Contoh, kalau kita pernah mendengar sifat hamas, sifat rohoa, kemudian sifat apa lagi, sifat isti'ala, istifal, nah itu sifat hak namanya. Jadi huruf itu dibunyikan pasti ada sifat itu. Tapi sifat mustahak itu sifat yang kondisional. Contoh misalkan eh, izhar ya, izhar itu adalah sifat mustahak. Kadang ada, kadang enggak. Maksudnya izhar halqi misalkan ya. Kemudian idgham ya, kadang huruf itu diidghamkan, kadang tidak. Gitu. Jadi itu yang disebut dengan mustahak. Kadang huruf itu dibaca panjang, kadang satu harokat aja gitu. Kadang pendek. Oh, itu nama mustahak ya, Ustaz. Terima Ya, kasih, Ustaz. ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Pak Umar. Ya, mohon maaf saya agak-agak diam tadi karena lagi apa mengkonek-konekkan perangkat ini Oh ya, ya. gitu. Ya, Ustadz. Saya mau tanya, kan ada istilah namanya tahsin, kemudian ada namanya eh apa itu? Tajwid. Kita kan sekarang ini ada tajwid gitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Cuman saya mau tanya eh apa namanya? Yang mana bagian dari yang mana gitu? Tahsin itu apakah bagian dari apa tajwid itu bagian dari ilmu tahsin atau tahsin itu berdiri sendiri atau dia itu sebuah hanya perbaikan saja cakupan batasannya itu dari mana sampai mana Ustadz? Baik, ya bagus pertanyaan Pak Umar ya. Ya tadi anak eh, lupa menjelaskan ya. Jadi kalau di dalam istilah kita antara tajwid dengan tahsin ini ada perbedaan. Jadi tajwid ini lebih kepada pembahasannya itu lebih banyak ke teorinya, Pak. Jadi prakteknya mungkin hanya 30%. Teorinya itu 70%. Sedangkan tahsin, tahsin itu langsung perbaikan sehingga banyaknya itu dari segi prakteknya. Dari teorinya itu mungkin dibahas hanya beberapa persen saja. Kembalikan dari tajwid mungkin ya biasanya. Sehingga mungkin ada yang kelas-kelas, kelas tajwid gitu ya. Kelas tajwid itu bobot teorinya itu lebih banyak dibandingkan dengan prakteknya gitu. Sedangkan tahsin itu yang lebih banyak itu prakteknya, kemudian koreksi, praktek koreksi dan seterusnya. Gitu. Tapi secara istilah sama ya maknanya itu ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'i'taihi haqqahu wa mustahaq. Gitu. Itu jadi tajwid, tahsin atau ada juga tahsin tilawah, tahsin Al-Quran dan sebagainya. Jadi biasanya uh, kalau tahsin lebih kepada perbaikan secara praktik. Ya. Itu Pak Umar. Ya, benar Ustadz. Ya, baik, coba kita lanjutkan dengan sesi talaki.
Asep terakhir teh Al-Fatihah Pak Asep ya? Iya Ustaz, Oh, tapi masih banyak catatan dari antum di eh, na'budu sama maghdubi di di lainnya Ustaz sama di ainnya. oh iya. Boleh diulang dulu Pak ya di surah Al-Fatihahnya. Baik Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Hanya lebih صراط Ihdina, dialirkan hanya. Ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عفوا نسيت الأخوات. صراط الذين أنعمت عليهم Hati-hati غير mantul nunnya. المغضوب An'amta. Hati-hati nunnya mantul. أنعم صراط الذين أنعمت عليهم Lebih di kalau di An'amta صراط alaihim. أنعم صراط الذين أنعمت عليهم Sekali lagi. An'amta. أن An'amta. أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم Ya, غير ya. صراط الذين أنعمت عليهم Masih mantul. غير An'amta alaihim. أن صراط الذين أنعمت عليهم Ya, أنعمت عليهم ya. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ya, ya. Barakallahu. Oke, alhamdulillah sudah ada peningkatan Pak ya di Na'budu. Alhamdulillah sudah tidak ada catatan. Tadi mungkin di An'amta ya, hati-hati di nun sukunnya. Ditahan dulu sebentar. An'amta alaihim. Jadi kan tidak memantul suaranya. Nah, Baik, Ustaz. Insya Allah nanti ana latih lagi. ya. Barakallahu. Wabikum barakallah. Selanjutnya Pak Umar, silakan Pak Umar. Ya Ustadz, ambil minum tadi Ustadz. Ya. Nah. Allahu Akbar. Terakhir di Al-Baqarah 20. 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Jadi kuntum Thomas dikembalikan lagi. Kuntum. Oh iya, kembali lagi Ustaz ya. Nah, Kuntum. Oh iya. Iya. Tak sama fa Ustaz ya? iya betul. Sama ini. Kuntum. Iya. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Insyaallah barakallahu. Sudah bagus Pak Umar ya pembacaannya. Ya, tadi ini ya dilatih lagi di ikhfanya tadi ya. Tinggal ada nun sukun yang sebelumnya itu harokat domah tadi Pak ya. Kuntum. Ya. Kuntum. Oke Ustaz. Baru lanjut Pak Yanis, silakan Pak Yanis. Silakan Pak Yanis. Pak Yanis di ayat ke-21 sekarang Pak ya? Ya. Boleh Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sempurnakan ikhfanya. Walladzina min qablikum. Kemudian di ba sukun. Tentukan. وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً Panjang. As-samaa'a binaa'a. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Nah, ikhwannya dikurangkan. Ma'an fa'akhraja. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dan أندادا وأنتم تعلمون. ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Di wa antumnya. وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزل وإن كنتم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله واذكروا الله داءكم من وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. diulang sekali lagi, diperhatikan bacaannya. Untuk beberapa huruf gunah di sini Pak Enis ya. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ. Nah, وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ya. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا Ya, فاتقوا walan taf'alu. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Uiddat ditekan di dalnya. Uiddat. أعدت للكافرين. Nah, وبشر الذين آمنوا sampai 24 dulu, وعملوا. Pak ya. Oh, sampai 24 Ustaz. Ya, udah setengah halaman. Oke. Tadi beberapa ya catatan Pak Yanis di Ya. beberapa huruf yang dibaca dengan guna. Kalau di mushaf tajwid warna ini biasanya ada warnanya Pak ya, memudahkan untuk melihat gitu ya bacaan-bacaan yang dibaca dengan Yang hidung. gunanya yang mana Ustaz? Kalau di layar ini ada warna pink misalnya, warna pink, warna hijau. Mim. Ya, mim, me, itu dibaca dengan digunakan atau ditahan terlebih dahulu. Dal juga sama di sini warna hijau ya, warna hijau. Min dunillahi in Itu Ustaz yang Roy Bim Mimanya itu apa ya? Mimma roibim, bim ke huruf mimnya ini idgham biguna. Itu ya itu. Ini tasdid ya. Mim tasdid. Roy Bim Nazar. Oh ya. Nah, jadi nanti mungkin boleh menggunakan mushaf tajwid warna Pak Yani sih untuk latihan terlebih dahulu konsistensi bacaan gunanya. Iya, Ustaz. Bisa juga dibuka di ini ya di Quran Kemenag. Quran Kemenag itu menggunakan mushaf tajwid berwarna. Jadi untuk panduannya nanti untuk melatih dulu gitu ya, untuk melatih keseimbangan guna bisa dengan mushaf yang berwarna. Jadi ciri guna itu yang tasdid, nun bertasdid ya Ustaz? Iya, gunanya itu. Terus ada juga yang berwarna hijau Pak ya. Warna hijau, warna pink, ya, yang berwarna gitu ya. Berwarna itu rata-rata dibaca dengan digunakan atau ditahan. Oh ya. Barakallahu. Definisi guna itu apa sih Ustaz? Ya, guna itu dengung Pak ya.
mudahnya ya guna itu didengungkan. Nah, jadi setiap huruf Maksudnya ya, dengung itu keluar suara dari hidung ya? iya betul. Keluarnya dari itu. Kalau secara detailnya memang ada penjelasannya sini ya. Ketika nusukun bertemu dengan dal ini hakiki, jadi ya. Jadi diikhfakan, disematkan antara nusukun dengan huruf dalnya. Nah, kemudian disertai dengan dengung. Mildu. Jadi antara nun dengan dal itu samar suaranya di bacaan dengung. Untuk mudahnya, jadi untuk keseimbangan itu, yang dari segi praktiknya bisa melihat di musab yang berwarna gitu Pak. Oh, iya, Ustaz. Di sini ada beberapa istilah tajwid begitu ya. Khawatirnya kalau langsung menghafal dari istilah tajwid itu nantinya bingung gitu ya, bingung dengan teori. Tapi kalau dengan warna insya Allah itu lebih mudah. Jika nanti ketika sudah konsisten, sudah seimbang bunyinya, tinggal dihafalkan teorinya. Iya, Ustaz. Nah, baru. Baik, selanjutnya Muhammad silakan. Nah, Ustaz. Al-Fatihah ya. Iya, nah dari Al-Fatihah. Tadi selesai Al-Fatihah selesai. Lanjut di surah Al-Baqarah berarti ya? Al-Baqarah ayat 1. Ya. Nah, boleh di Minash A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina dari wa mimma razaqnahum. ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Diulang sekali lagi huruf mim sukunnya tadi. Wabil akhirati hum yuqinun. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. Oh iya, sini ada tanda itu. Di WhatsApp ya, dilanjutkan. Ini mamnu wakaf saja. Ya. Dilarang ya, dilarang wakaf. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oke, selanjutnya diulang tadi suaranya ya suara mim sukun dengan huruf waw, hati-hati mimnya masih harus sama ya dengan suara yang lain. Ya.
tadi terdengarnya sedikit turun. Rabbihim wa Rabbihim wa gitu. Jadi intonasinya gitu, intonasinya tuh sama dengan huruf yang lain. Di mana Sat? Yang Robbihim ya Sat? Di mim sukunnya tadi ya. Jadi terdengar sedikit lemah di huruf mimnya, suaranya, baru naik lagi di huruf waw. Nah, jadi diseimbangkan untuk suara hurufnya. Mir rabbihim wa ulaik. Tadi yang terdengarnya mir rabbihim wa ulaik. Gitu. Nah, maksud ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulal muflihun. Suaranya putus-putus kan? Boleh diulang sekali lagi. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siap. Nah, insyaallah barakallahu. Nah, sudah bagus ya, bacaannya. Nah, tadi ya di huruf mimnya ya. Sama untuk huruf sukun, huruf mim, huruf nun, itu ya biasanya kadang intonasi atau volume suaranya itu menjadi berkurang ya dibandingkan dengan huruf yang lain. Jadi dipastikan semuanya sama ya, tidak ada yang naik turun ya gitu istilahnya. Barakallahu. Nah, Mas Wafik, barakallah. Selanjutnya Pak Asep ya, silakan Pak Asep. Yang baik lagi Al-Fatihah Ustaz? Dilanjut Pak di surah Oh, baik. Al-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Dijelaskan di huruf sukunnya. Razaqnahum. ومما رزقناهم ينفقون. Yuanfi. Nah, perhatikan bibirnya. Yuanfi. Nah, jadi bibirnya tidak disimpan di depan terus Pak Asep ya. Jadi dikembalikan dulu. Yuanfi. Ketika ifa di huruf A-nya. Yuanfi. ينفقون. Sekali lagi. ومما رزقناهم ينفقون. Zainya roza, za, hati-hati tertukar jadi jim. Wa mimma razaqnahum. ومما رزقناهم ينفقون. Huruf qaf pantulannya ini contohnya ke harokat fathah Pak ya. Jadi o vokalnya. Razaqo. Wa mimma razaqnahum. رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون. Masih di zainya masih seperti jim Pak. Za, nanti digetarkan. Razaqnahum yunfiqun. Razaq. Nah, razaq. razaq. ومما رزقناهم ينفقون.
Masih ya Ustaz. Dilanjut dulu. Wa min والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Lam sukunya lebih ditahan. Wabil akhirati. وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Nah, insyaallah berkah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, itu catatannya tadi Pak ya. Di Zai. wabarakatuh. Zai itu digetarkan suaranya. Kemudian kalau huruf qaf ya. Kalau huruf qaf ke condongnya ke vokal O. Rozaqo. Rozaqona. Kemudian perhatikan ketika ada huruf ifa, ya, yungfi misalkan contoh ya. Dan sebelum huruf nun sukunnya ini adalah berharokat dhammah, maka perhatikan nun sukunnya itu di posisi semula. Yungfi. Ya, jadi yungfi. Baik, Ustaz. Nanti ya mohon maaf Ustaz ya, banyak kekurangan, nanti anak coba perbaiki lagi. Proses ini Pak ya, proses belajar insyaallah saling mengingatkan dan juga saling berlatih insyaallah. Ya mohon maaf Ustaz, mungkin antum harus lebih bersabar ngajarin anak, mohon maaf Ustaz. Aman, insyaallah aman Pak. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Oke, lanjut Pak Umar ya. Oke, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Nah, bodnya lebih dijelaskan. Ba'udatan sama. أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Madnya. Ya? Masalah. Madnya. Bihadza masalah. Pendek tadi Ustaz ya? Ya, 6. Tadi terbacanya pendek. Oh iya. Kalau bisa napas mungkin. Nah. Bismillah.
ماذا أراد الله بهذا مثلا Nah, يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Allah barang. Alhamdulillah sudah bagus Pak Umar ya untuk bacaannya. Tadi di huruf bod ya, huruf bodnya lebih dijelaskan Lo, sama lo, makronya ya. Tadi makronya di sisi lidah Pak ya, sisi lidah kalau ke geraham. Da'udatan do. lo, lo, lo. Itu yang paling susah saya Ustadz. Sama Ustadz Asif dulu Kemudian, itu. Mau lo, mau nah, lo, bodnya. lo, lo, Mab'udatan. Ya, jadi bod itu mau lo. menempelkan ke salah satu sisi gigi gerahamnya gitu ya. Sisi kanan ataupun kiri nempel ke gigi geraham. Pangkal apa? Pangkal lidah Ustadz ya? Sisi lidah Pak, sisi lidahnya. Yang Sisi lidah ke gigi geraham belakang. ya, gigi geraham atas. Jadi ini contohnya misalkan lidah ya. Nah, sisi-sisinya ini nempel ke atas ke gigi geraham. Kamu kalau lidah lidah depan ini nyentuhnya itu ke makhraj lam Pak. Yang mudahnya. Lah, Al, lah. misalkan al tahan, kemudian disentuhkan lidah sisi lidahnya ke gigi geraham. Mu, mu, Ro, lo, mu, lo. ya mu, Sisi lidah, ya, sisi lidah, sisi lidah ke geraham atas. iya betul. Walau, lo, walau, lo, Pada do, mu, lo, do, kebayang do, nggak Pak ya? do, do, walau dolin, walau dolin, walau Nah, dolin, walau dolin. Oh jadi diangkat ya itu ya, apa lidah? ya lidahnya diangkat. Nah, Lidah Nana diangkat, buka dulu ya. walau do. Itu susah itu apa? Huruf ini yang paling susah bagi saya. Nah, rombal ini emang para ulama sepakat ya ini hurufnya paling susah karena yang Wah, paling pasti apa bacaan bod ini hanya Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya, Allah mesti. jadi ya Walau setidaknya kita bisa do. mendekati lah. Oke. Ya, walau Nah, do, walau ini do, 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 oh. walau do, dolin, walau do. Nah, ini posisinya posisi huruf bod bagian-bagiannya. Jadi sisi lidahnya ini nempel dan hampir sebagian besar dari lidahnya itu naik ke atas. Oh, maka huruf bod ini termasuk Do, huruf yang tebal. do, 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 walau dolin, Nah, itu. walau dolin, walau dolin, walau dolin. Nah, Ba'udatan, ba'udatan, itu sudah bagus Pak Umar. ba'udatan. Sudah cukup seperti itu. Tinggal di ini ya, tinggal di apa? Dibiasakan ya. Oh iya. Oke, Ustaz. Saya lagi hafalan ini, Ustaz. Lagi hafalan juz 30 juga ini deh. Oh ya, hafalan. Ya, jadi sekarang program ini, Ustaz, program saya itu Pak Asep, Pak Yanis ya, dan Ustaz Fajar. Saya itu tiap hari, alhamdulillah itu kalau pagi hafalan ini sekarang Al-Ghoshiyah. Jadi sambil mendengarkan tadabur sama tafsirnya lah oleh Ustadz Zen itu. Jadi ya sambil perbaiki bacaannya juga, gitu. Termasuk hafalan. Gitu, Ustadz. Baru pasti. Oke. Baik. Lanjut, silakan. Pak Yanis ya, silakan Pak Yanis. Bismillahirrahmanirrahim.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Diulang boleh dari jannatin tajri min tahtihal anhar. جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا Diulang. هذا Thamaratir rizq. Di tasdid huruf ra-nya dijelaskan. من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي Lamnya رزق kepanjangan. Qalu hadzal ladzi قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Diulang sekali di huruf ba sukunnya dipantulkan. Min qablu wa utu bihi mutasyabiha. من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها Kalau ini dijelaskan Pak ya, diizharkan. Walahum fiha. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا La yastahi. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Lagi diulang dari ayyam riba ini digunakan. أي Ayyam riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Insyaallah barakallahu fiik. Sampai 26. 26 ya, betul. Nah, sudah bagus Pak ini ya. Tadi di ini ya, di qalqalahnya min qablu. Lebih dijelaskan, pantulkan suaranya. Min qablu. Qablu. Min qabli. Nah, kemudian di beberapa guna tadi ayyam riba lebih ditahan. Kemudian di huruf mad yang 2 harokat tadi di baris ketiga ya. Qalu. Nah, huruf lamnya itu dibaca dengan 1 ayunan atau 2 harokat Pak Yanis ya. Jadi sedikit terbaca lebih panjang. Ya, walaupun di sini kalau kita lihat ada alif juga ya di depan waw sukunnya. Nah, itu kaidah penulisan seperti itu Pak Yanis ya. Jadi bukan berarti dipanjangkannya itu setelah waw sukun ada lagi alif. Enggak jadi 3 harokat ke 4 harokat. Jadi cukup 2 harokat. Qalu hadzal ladzi itu tetap 2 harokat.
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. Nah, itu Pak Yanis ya. Barakallahu fiik. Astagfirullah. Allah. Baik, selanjutnya Muhammad silakan. Nah, Ustaz. Ana dari Al-Baqarah yang itu, Ustaz. Ayat ke-6 ya. Heeh. Nah, 6 sampai 10 berarti ya. Billahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما amanu. Hati-hati di bacaan matnya ya. Amanu. Jadi dilepaskan suaranya, tidak tertahan di tenggorokan Muhammadiyah suaranya. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا وما يخدعون وما tebalkan وما يخدعون وما يخدعون إلا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا masih katakan ولهم tahan suaranya مرضا jadi suara akhirnya itu masih ketekan di suara hamzah di tenggorokan ya fi qulubihim maradun fazadahum Allah maradu ya, jadi dilepas ya. Ya, coba saja. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا masih maradu ya coba ya anak praktekkan dua contoh nanti silakan pilih mana yang ujungnya itu ada suara hamzah atau ain. Oh, kalau anak kedengaran ada suara hamzah Sat ya? Iya betul. Jadi sorry. suaranya itu ketekan ya, pokoknya tekan Oh ya, iya, ketahan.
Nah, oke. Nah, aja. Anda baru ini ngesat nih. Ustaz. Nah, oke, contoh Fi misalnya. Oke, Anda contohkan dulu bentar ya. Fazadahumullahu marada. Jadi katakan marada. Yang seharusnya fazadahumullahu marada. Oh, lepas gitu ya suaranya. Dari ulang lagi. Nah. fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Masih, Bentar, bentar. Marada. masih. Masih Ustaz ya. Nah, Marada. masih. Oh iya. Oh iya, sebentar susah. Ya, ya lepas, lepas saja, lepas. Marodo, go, lo, Marada. masih. Masih Ustaz ya. Coba, Pak Umar kedengaran nggak Pak Umar? Marada. Ya, ini juga dulu sering saya dulu ya kesalahan begini karena dan Ustadz Asep yang ngajarin saya itu memang melihat banyak kesalahan di sini. Nggak tahu apakah karena efek efek bahasa Sunda itu ada tapi itu juga mungkin bisa jadi juga bukan gitu ya. Mungkin karena pemahaman yang keliru mungkin sebelumnya gitu, Ustaz. Nah, sehingga itu juga saya diperbaiki yang begitu-begitunya sama dari tadi Muhammad ini. Ya, Mungkin bisa saya ulang Ustaz yang di situ Ustaz supaya bisa dibandingkan Ustaz. boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah, Gitu. itu ya, Muhammad ya. Coba Ustaz. Ya, coba. Sebenarnya Jadi- anak kan udah coba gini. Sudah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah, Masih itu. Ustaz ya? Masih ada. Jadi suaranya balik lagi ke Ayen. Udah mau keluar, tapi disedot lagi gitu. Gitu Ya, ya, disudut lagi. disedot lagi. Dilepas aja itu. Nah, kurang lepas. Jadi untuk latihannya bisa kayak gini ya. Boleh dipanjangin dulu, boleh lebih dari 2 rakaat dulu ya untuk apa? Untuk latihan ya. Maroko sampai kerasa suaranya tuh hilang aja di udara, dilepas gitu ya. Jadi nggak Coba Ustaz. Nah, Coba. Marada. Masih. Ustaz ya. ya, Jadi dia memang gini Ustaz. Jadi anak memang ngusahain kan tatkala bo. Nah, berhenti tuh mulutnya. Tapi kadang Ya. itu masih ada sisa-sisa gitu Ustaz. ada sisanya. Ada sisa itu. Jadi kan anak memang lepas, jadi kan bo langsung diem gitu suaranya. Nah, cuma kadang kayak ada sisa-sisa gitu deh. Sisa. Nah, berarti perlu dilatih nanti ya. Nah, buat. Coba, Ini coba. Ustaz, Ustaz mungkin ini Muhammad berhenti itu di bagian lehernya di sini. Kalau saya kan tadi berhenti itu di bagian sini. Kayak begini. Humullahu maradha. Nah, di sini dia lepas. Nah, Muhammad ini dia berhentinya di sini. Maradha. Nah, itu berhenti di situ. Kalau ada apostrof Nah, di iya. bagian berhenti itu di sini dia. Nah, kalau saya Iya. dosen itu dia berhenti di sini tadi bilang Ustadz itu lepaskan. Nah, jadi lepaskan itu bukan di sini tapi di bibir. Coba. Coba ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Masih dikit ya. Oke. Coba ini aja berarti. Muhammad marogo, go, go gitu. Marad bo bo Go. bo. Jadi sedikit sedikit suaranya itu dihilangin aja gitu. Marogo, go. Marada. Masih Ustaz. Kalian coba.
في Coba, قلوبهم tatkala مرض anak ini ya, maksudnya bibirnya anak mengkemin coba deh, Coba coba. biar tertutup coba. Marado, Masih. masih teh. Padahal itu Ya. anak mengkemin lah sebenarnya. Nih, bibirnya anak mengkemin. Nih, bentar. Marado. Nah, jadi sebenarnya ininya ya apa? Kalau ini mah jalan suaranya ya. Jalan suaranya itu udah mau keluar, tarik lagi ke sini. Ya, jadi berhenti dari sini suaranya. Sehingga ada gesekan, gesekan di makron hamzah atau ain. Gitu. Jadi bisa dilatih lagi ya. Masih set ya. Ya, masih. Hmm. Bisa dilatih lagi ya. Bisa dilatih di surah pendek di Adiyat misalkan ya. Itu kan madiwad namanya itu. Madiwad ataupun di yang ada mad. Pokoknya ujung ayatnya itu mad ya. Wadduha wallaili idza saja. Ya, lepas saja. Gitu. Nanti bisa dilatih lagi di surat-surat pendek wakaf di mad. Kali dilanjut dulu. Iya. Wasyamsi waduhaha. Gitu Ustaz ya? Nah, itu juga bisa ya. Kan banyak tuh. Wasyamsi waduhaha. Nah, ha. Wal Ah, qamari idza talaha. Nah, gitu kan. ya. Lanjut, boleh. Silakan. Walahum ada adabun alim. Sebentar. Di wasol aja. Walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun. Wa idza وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا Fil ardi. Jadinya sama ya volume suaranya. في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Oke, sip. Kalau 10 sampai ayat 11 ya. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Selanjutnya yang tadi Asik. Asep lagi ya? Oh iya. Jadi lupa urutannya. Oke, Pak Asep silakan Pak Asep. Baik Ustaz, diulang yang tadi atau anak lanjutnya? Dilanjut aja Pak. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke, diulang lagi, di rohnya di ini ya, ditebalkan. A'anzaru a'anzartahum am lam tunzir. Nah, kalau zir ini tipis. Iya. Oh. A'anzartahum am lam nebal ini gimana Ustaz? Masih diangkat itu pangkal lidah ya Ustaz? Ya, betul Pak Lidai. Nah, untuk mudahnya boleh bibirnya dimajukan sedikit Pak Asep ya. A'anzar zar. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Tapi hati-hati, zalnya di sini tipis ya. Zarul baru ketika Ketika masuk koroknya baru pindah posisi bibirnya. A'anzar a'anzartahum am lam tun. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Nah, ini lanjut dulu. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم
وعلى أبصارهم Jelaskan غشاوة arahnya. Wa'ala. وعلى وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمنا بالله Amanna. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما Diulang sekali. يخادعون الله والذين آمنوا Ini ada hamzah juga sama. Amanu. آمنوا Pas. آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون Sip, Barakallah. ألا Kalau cukup sampai 11 sudah. Baik. Tadi ya di ro sukun di anzar untuk ditebalkan. Sukun itu karena sebelumnya harakat fathah jadi baca tebal. Ya tadi kho ya wa ma yakhda'una وما يخدعون. Ya. Baik, terima kasih. Nah, tadi ya illa, hati-hati. Ini bertasil ya huruf lamnya. Illa kan illa anfusahum. Illa anfusahum. Nah, itu ya. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, lanjut. Silakan. Ayat 26 Ustaz. 27. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ينقضون الذين ينقضون عهد الله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم kembali Ustaz ya? كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
Walladzi khalaqal lakum Walladzi khalaqa lakum ma Walladzi fil. khalaqa lakum. Zalnya Yang tadi salah yang mana, Ustaz? di alladzina ya. Di sini diangkat satu ayunan atau dua harokat. Oh Walladzi iya, khalaqa lakum. dalilnya. Walladzi khalaqa lakum. Kepanjangan, Pak. Hah? Kepanjangan zalnya. Zi-nya. Panjang nih. Nah, Iya, iya. Dua harakat aja Walladzi ya. khalaqa lakum. Oh gitu aja, Ustaz ya. Ya, dua harokat. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama. ثم استوى إلى السماء فسواهم الناس Bilang. فاستو إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهم الناس فسواهن salah. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Sadaqallahul Adzim. Begitu Ustaz mungkin. Nah, baik. Kalau sudah bagus, kemarin. Tadi di mode-nya sama ya. Yang kudu. Ya tadi ini Ustaz, yang terakhir soal itu sawana agak kurang konsentrasi Ustaz. Mungkin kan. Udah malam, udah malam ya. Iya. Ini saya lagi Ustaz sebenarnya saya lagi sakit ini 2 hari yang lalu kecelakaan motor di depan masjid. Udah beres-beres WC masjid gitu ya. Mungkin agak-agak capek atau bagaimana, tapi rasanya tidak capek sebenarnya. Agak penurunan, rem tangan jatuh. Jadi ini kaki saya ini agak lecet, bengkak nih sekarang sebelah kiri. Sama tangan kiri agak-agak ini juga. Gitu. Tadinya mau izin cuman insya Allah lah bisa lah. Karena berganti-gantian kan. Alhamdulillah. Ini jadi sambil ngasih obat juga nih kaki sambil belajar. Begitu Ustaz. Alhamdulillah bisa Ketemu lagi. tuntas lah. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Lanjut Pak Yanis ya. Silakan. Silakan Pak Yanis. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فسواهن سبع سماوات
Ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, Masya Allah, Pak. Udah, Ustaz. Terus bagus Pak Iris ya. Tadi catatan di Hmm. sama yang masih diguna. Ayu sholat ini Ayu. Oh iya. Oh itu guna ya. Guna ya. Ayu. jika sukun bertemu dengan ya. Jadi kalau tanda di mushaf itu warna pink ya. Warna pink itu semuanya dibaca guna. Summa lakumma fasawwahunna. Wahunna. Sudah cukup Pak ini ya. Barakallahu. Baik, barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu, dipersilakan ya Pak Asep, Umar, Pak Yanis berkaitan dengan materi. Ya, saya mau nanya Ustadz. Ya. Saya masih bingung ya istilah guna dengung itu apa sih intinya Ustadz? Pengertiannya gitu loh Ustadz. Oh iya. Nah, mudahnya jadi Mas, kita ambil contoh misalkan di ayat 28 ya. Ya, ada huruf mim atau huruf nun ya. Mim atau nun yang bertasdid itu dibaca dengan guna. Guna itu maknanya didengungkan ya. Dengung atau lebih mudahnya tahan aja gitu. Ditahan ya. Nah, tahan, bahasa lebih sederhananya gitu Pak. Ditahan dulu. Ditekan nggak Ustadz? Lebih masuknya ditahan Pak. Tahan. Oh, ditahan ya. Gitu. 2 harokat ya Ustadz? Ya, nah harokatnya 2 sampai 3 harokat. Maksudnya 2 ditahan, harokat ketiganya masuk ke hurufnya. Oh iya. Fasawwahunna. Gitu. Jadi untuk konsistensi begitu Pak. Termasuk juga yang lain, yang warna hijau misalkan ya. Ada warna hijau di sini. Wa kuntum sama itunya tuh. Kadar tahannya gitu ya. Kadar ditahannya sama. Wa kuntum amwatan apa? Ya. Nah, untuk memudahkan dengan ini ya tanda-tanda warna yang ada di mushaf tajwid gitu ya. Karena kalau misalkan kita bedah secara hukumnya ya, insya Allah ada pembahasannya gitu Pak ya. Jadi untuk sekarang minimalnya dari segi prakteknya dulu Pak Yanis ya. Iya. Yang lain barangkali ada lagi. Karena Ustadz izin memastikan saja ketukan dengan harokat itu sama ya Ustadz. Misalkan 2 harokat itu kita ya sama Pak. Harokat ketukan sama ya. Berarti kalau 2 harokat tuh kita hitung 2 ketukan aja begitu Ustadz ya? Iya betul. Baik Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, cukup? Yes. Cukup Ustaz. Saya latihan do lagi Ustaz. Do. Tinggal beberapa PR-nya ya. Jadi PR-nya Pak Umar, Pak Asep dan juga Pak Yanis dilatih kembali ketika tilawah ya. Tilawah ini bisa intinya dalam kelas tahfidz Al-Quran, tahfidz Al-Quran ya. Salah bisa siap-siap dikoreksi karena ya itu tujuan kelasnya agar memperbaiki bacaan. Jadi kalau kita ambil dalam bacaan Al-Quran itu ada benar, ada tepat. Ada benar, ada tepat. Nah, kita itu
mengambil jalur yang benar ini dan bacaan yang tepat, sehingga mungkin ada beberapa hal yang sebetulnya itu betul ya, sudah benar bacaannya, tapi kita perbaiki lagi agar bisa ke derajat yang tepat. Bagaimana tadi mungkin disampaikan di materi ya, bahwa tujuan kita mempelajari tajwid itu untuk apa? Menjaga keaslian bacaan Al-Quran. Nah, bacaan Al-Quran yang asli itu insya Allah yang sesuai dengan standar sanadnya. Ya, itu yang menjadi keunggulan di kelas kita, yang di mana talaqinya ini memang insya Allah ya ada sandaran sanadnya, sehingga bacaan kita bisa tersambung pada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran, itulah seharusnya. Ya, insya Allah ya, sama-sama belajar di sini, sama-sama memperbaiki bacaan Al-Qurannya, ya, agar kita bisa mencapai tadi, ya, menjaga keaslian bacaan Al-Quran. Karena yang Anda lihat sekarang ya, beberapa hal sih yang Anda khawatirkan ketika ada seorang pengajar Al-Quran yang bahkan dari segi tajwidnya begitu mengamalkan ya, kan, sehingga ini upaya kita, gitu, upaya kita menjaga keaslian bacaan Al-Quran itu, sehingga nanti mungkin ya ada kesempatan untuk jadi imam, kan bisa lebih pede gitu ya. Mungkin Pak Umar yang ada ini ya, ada apa? Ada kesempatan gitu ya untuk menjadi imam, bisa lebih pede dalam memimpin dan membacanya gitu ya. Maafnya Pak Yanis dan yang lainnya. Jadi Semoga Ustaz. dengan kita sama pesannya tadi kita yang sama kita yang kita pelajari di ini, insya Allah nanti rekamannya akan upload di YouTube ya, jadi bisa dipakai kali ingin mengulang ya catatan-catatan yang pelajari tadi. Kita tutup dengan hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Amat Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Semuanya izin lab. Assalamualaikum.